Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Paralel 2 mata kuliah pengolahan citra digital KOM 324. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul segmentasi objek pada lahan sawah menggunakan algoritma K-means. Sedangkan dari kelompok 1 ini ada 5 anggotanya, yaitu ada Ilham, Faisal, Dimas, Dava, dan juga Dwi. Lanjut, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini atau proyek ini adalah berawal dari perubahan lahan. Seperti yang kita tahu, sekarang ini banyak perubahan lahan terjadi, dan perubahan lahan itu membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk mengidentifikasi perubahan lahan dengan melakukan segmentasi untuk melihat objek-objek dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Selanjutnya ada perumusan masalah, tujuan, dan juga ruang lingkup dari penelitian tersebut. Untuk perumusan masalah, permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana melakukan segmentasi pada lahan sawah sehingga objek seperti rumah, pohon, dan tepi sawah itu dapat dibedakan dengan tujuan mengetahui perubahan penggunaan lahan sawah serta memperkirakan luasan perubahan penggunaan lahan. Dengan ruang lingkup terbatas pada segmentasi dengan algoritma K-means dan juga terbatas hanya pada membedakan objek rumah, pohon, dan tepi sawah. Oke, kemudian metode data. Data yang digunakan, dataset yang digunakan pada penelitian ini adalah dataset multispektral. Pada dataset tersebut ada beberapa gambar foto areal yang didapatkan dari UAV. Dalam foto tersebut terdapat objek sawah dan lingkungan sekelilingnya seperti pohon, rumah, dan jalan. Penelitian ini hanya memakai data foto areal yang berbentuk gambar dengan format TIFF. Gambarnya berjumlah 5, masing-masing memiliki resolusi 4000 kali 4000 serta memiliki file size yang kurang lebih 40 mega. 5 foto ini adalah mungkin 4 foto ya. Variasi color space dari satu foto asli. Variasi color space-nya ada green, red edge, red, dan near. Next, kemudian algoritma yang digunakan adalah K-means. Algoritma K-means merupakan algoritma yang mengklasifikasikan suatu kumpulan data ke dalam cluster. K-means menentukan sentroid titik secara acak dan mengukur jarak tiap item pada item data dalam data pada tiap centroid. Kemudian dipilih cluster item tersebut berdasarkan jarak terdekat. Setiap kali item masuk ke dalam cluster tertentu, maka centroid cluster tersebut diperbarui dengan menghitung rata-rata jarak antar itemnya. Dan implementasinya pada masalah ini adalah dengan menggunakan warna pada tiap pixel dalam gambar. Nah, tiap warna yang memiliki kedekatan akan diklasifikasikan ke dalam cluster yang sama. Kemudian tiap cluster diberikan warna yang berbeda sehingga terlihat. Kemudian library yang digunakan ada OpenCV untuk konversi color space, NumPy untuk melakukan perhitungan, OSGeo untuk membaca file gambar dengan formatif, Matplotlib untuk menampilkan gambar, kemudian sklearn untuk melakukan algoritma K-means, H2O4 GPU untuk menambahkan fungsionalitas GPU pada perhitungan K-means pada sklearn. Selanjutnya untuk tahapan, yang pertama kita akan membuka gambar RGB TIFF dengan menggunakan library digital. Lalu kita melakukan penajaman gambar dengan melakukan filter kernel, dan kernel yang digunakan adalah kernel 3x3. Berikut adalah kernel yang digunakan. Dan berikut adalah kodenya. Yang ketiga, meningkatkan kontras pada gambar agar fitur semakin bisa terlihat. Penajaman dan kontras dilakukan agar kita bisa mengekstrak fitur pada gambar tersebut. Yang keempat, kita mengubah gambar RGB menjadi HSV. Pengubahan gambar menjadi HSV didasari pada literatur jurnal, yaitu Kewok et al. 2009. Disebutkan bahwa salah satu color space yang baik digunakan dalam aerial foto, yaitu dataset kita, adalah color space HSV. Yang kelima adalah meratakan array dari baris dan kolom 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Dan
yang dikelompokkan berdasarkan channel. Hal ini dilakukan untuk membuat array bisa diproses menggunakan algoritma K-means. Algoritma K-means hanya menerima array 1D yang berurutan, bukan 2D. Yang keenam adalah melakukan algoritma K-means pada gambar dengan menggunakan library H2O for GPU. Yang ketujuh, melakukan proses hasil clustering. Hasil clustering menghasilkan label antara 0 hingga K, yaitu K-nya 6 pada setiap pixel. Yang ke-8 adalah melakukan proses pewarnaan pada gambar. Proses pewarnaan adalah memberikan warna untuk masing-masing pixel sesuai dengan label yang sudah diberikan pada saat proses K-means. Yang ke-9 adalah menampilkan perbandingan gambar. Berikut adalah pewarnaan pada masing-masing label. Kita akan mengambil cluster 0 hingga 5. 0 diberi warna red, 1 lime, 2 blue, 3 yellow, 4 cyan, dan 5 magenta. Untuk sisanya tidak dipakai karena K-nya hanya sampai 6. Baik, berikutnya hasil dan pembahasan dari implementasi yang telah dijelaskan oleh Dava di tahapan kegiatan sebelumnya. Yang pertama, ada penajaman. Ya, penajaman dilakukan dengan fitur kernel 3x3, dilakukan agar pixel yang di tengah intensitasnya itu meningkat dan fitur pada gambar lebih mudah terdeteksi. Yang berikutnya ada meningkatkan kontras pada gambar dengan cara mengubah color space-nya dulu menjadi LAB agar channel L atau light-nya itu bisa ditingkatkan, lalu dikembalikan lagi ke RGB dan menghasilkan gambar yang lebih jelas. Kemudian ada perubahan color space lagi dari RGB to HSV seperti yang disebutkan oleh Dava tadi juga berdasarkan jurnal Kwok et al. Tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu color space terbaik adalah HSV untuk aerial photos. Dan yang implementasi utamanya saat implementasi untuk K-means kami menggunakan seed random agar titik tidak berubah terus, titik awal tidak berubah terus menerus dan didapatkan jumlah kelas yang terbaik dalam implementasi adalah 6. Setelah itu dilakukan coloring agar lebih memudahkan untuk segmentasi objek. Dan ini adalah hasil akhir klasterisasinya. Seperti yang dijelaskan juga tadi, warna red atau 0 itu mempresentasikan rumah yang pada gambar, lime mempresentasikan border atau garis tepi pada gambar. Yang 2 itu warna biru mempresentasikan pohon dan rumput pada lapangan. Yang ketiga ada yellow, itu mempresentasikan sawah. Yang keempat ada shadow atau mempresentasikan gambar yang gelap pada gambar. Lalu ada magenta yang mempresentasikan sawah yang ditutupi oleh plastik berwarna putih. Memang segmentasi dengan hasil K-means ini belum sempurna karena ada beberapa objek yang tidak terdeteksi atau salah tercluster. Baik, kita sekarang masuk ke kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, dari semua metode tersebut yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa untuk melakukan segmentasi citra yang baik, diperlukan beberapa proses seperti konversi color space dan perataan array dimensi. Kemudian algoritma K-means pada penelitian ini dapat menghasilkan output segmentasi citra yang cukup baik, walaupun masih belum terlihat jelas perbedaan antara objek yang ada pada citra, khususnya objek-objek yang memiliki panjang, tepi, dan sisi kecil. Lalu karena itu, kami memiliki beberapa saran untuk peneliti berikutnya agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik. Di antaranya, yang pertama, masih terdapat library yang lain yang belum dicoba selain sklearn dan H2O for GPU, yang mungkin akan memberikan hasil yang lebih baik. Lalu juga, praproses gambar masih dapat dieksplor lebih jauh agar algoritma K-means dapat berjalan secara optimal. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.